Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ke YouTube channel kami yang bertujuan untuk menerjemahkan modul 1 yang seperti yang dijelaskan di kemarin itu, bahwa untuk berangkat ke Korea itu ada buku pedoman atau buku panduan yang dikeluarkan dari dari Depnaker seperti itu. Nah, kebetulan saya ingin share atau berbagi ilmu tentang apa yang dulu saya pernah pelajari gitu. Dan disclaimer bahwa saya bukan yang apa yang saya sampaikan pasti ada hal yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan apa yang teman-teman pelajari gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada hal yang mungkin berbeda atau mungkin salah, nanti mohon dikoreksi dan bisa kita diskusi bersama di channel ini gitu, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk pembahasan modul 1 bab 6, karena kemarin kita sudah tewa 1, sekarang kita lanjutkan untuk tewa 2. Sekali lagi untuk channel ini atau pembahasan kali ini itu untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Korea, yang benar-benar pemula, bukan teman-teman yang sudah tahu bahasa Korea ini itu tidak, tapi untuk benar-benar pemula bahwa ini pemula seperti itu. Jadi seperti itu, kita lanjutkan ya untuk pembahasannya. Kemudian sekali lagi untuk tewa itu artinya percakapan. Berarti kalau percakapan nanti ada 2 orang ya berarti. Nah, ini ada Tuan dan Chunggu. Oke, kita lanjutkan. Kita baca dulu. 저는 Tuan입니다. 저는 ini artinya menjadi subjek, ya, ini artinya saya. Kemudian Tuan ini nama orangnya. Imida itu adalah atau predikatnya. Meskipun tidak kata kerja, tapi dalam bahasa Korea itu ada penulisan bahasa Korea, karena kemarin sudah saya sampaikan ya, KSP. Nah, posisi atau chonen ini menjadi S. Kemudian tuan imida itu bisa predikat ataupun objek predikat, maka mengartikannya juga sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. SPOK menjadi chonen itu saya. Kemudian P-nya dulu, imida itu adalah, kemudian tuan, saya adalah tuan. Seperti itu. Kemudian bawahnya 어느 나라 사람입니까? 어느 itu artinya mana, untuk pertanyaan. Jadi pertanyaan itu ada 어느, kemudian 얼마, kemudian mo, dan seterusnya gitu. Nah, di sini ada 어느. Lanjutkan. 어느 itu artinya mana, kemudian nara itu artinya negara, saram artinya orang, imnika itu bentuk pertanyaan apakah. Bisa berarti apakah, atau bisa juga tidak diartikan, karena di sini tuh ada 어느 yang berarti mana, maka tidak diartikan apakah. Berarti langsung kamu atau Anda dalam kurung ya. Terus kemudian saram, orang, keterangannya negara mana. Bisa seperti itu. Jadi orang negara mana, kemudian bawahnya dijawab Vietnam itu artinya Vietnam, saram itu artinya orang, kemudian adalah artinya menjadi saya dalam kurung ya, karena di sini nggak ada jonan seperti yang di atas, tapi tinggal Vietnam, saramnya saya maksudnya, terus kemudian adalah orang Vietnam, seperti itu. Kemudian bawahnya ditanya lagi sama si Junku, 학생입니까? 학생 itu murid. Nah, di sini ada imnika. Imnika tadi artinya apakah.
Karena sebelumnya nggak ada bentuk pertanyaan atau kata pertanyaan seperti ini one atau olma atau mua, maka bisa diartikan menjadi apakah. Apakah dalam kurung kamu, dalam kurung kamu atau Anda bisa, apakah kamu seorang murid, atau misalnya diartikan apakah kamu murid sama sini, itu juga boleh, apakah kamu murid. Jadi sepamnya seperti itu. Kemudian dijawab anio, artinya tidak atau bukan, atau intinya bentuk penolakan. Kemudian jawab 회사원 입니다. 회사원 itu karyawan atau pegawai perusahaan, misalnya kalian perusahaan. Kemudian ib니다 apa? Ada. Maka artinya itu bisa seperti yang ini tadi, ada sayanya, karena menjawab diri sendiri toh. Saya adalah seorang karyawan perusahaan. Nah, sebelum ini itu ditandai tidak atau bukan. Nah, berarti di sini 저는 tuan입니다. Ini perkenalannya, saya adalah tuan. Tuan ditanya, 어느 나라 사람입니까? Kamu orang negara mana? Dijawab, Vietnam 사람입니다. Saya adalah orang Vietnam. Kemudian 학생입니까? Apakah kamu seorang murid? 아니요, bukan. 회사원입니다. Saya adalah seorang karyawan perusahaan. Seperti itu. Ya, semoga jelas ya. Terus kemudian yang bawahnya ini 입니다는 입니다로 발음이 됩니다. tuan입니다. Ini kalau nggak salah untuk ya semacam bacim ya, semacam bacim atau cara membacanya. Jadi di sini kan ada saram, kemudian plus imnida. Pertama, kalau aturan pertama, ketika konsonan ketemu dengan vokal, maka konsonannya masuk ke vokalnya menjadi sarami, nida. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika biep ketemu dengan nim, ini bacimnya, maka menjadi mim, maka penulisannya menjadi saramimnida gitu ya, saramimnida. Ini cara membacanya, cara bacanya. Cuman penulisannya sesuai dengan kaidahnya, saramimnida, bacanya saramimnida. Terus bawahnya juga 학생입니까, bacanya juga 학생입니까. Seperti itu. Kemudian yang ini juga sama, tuan입니다, bacanya tuan입니다, tuan입니다 atau tuan입니까, itu menjadi pertanyaan. Terus 사람입니다, bacanya 사람입니다. 회사원입니다, bacanya 회사원입니다. Sama seperti tadi yang sini ya, 학생입니까, 학생입니까, seperti itu. Jadi ini cara baca dalam bahasa Korea ketika vokal konsonan ketemu vokal, maka misalnya ini ya, apa tadi, ram tadi ya, ram, saram, kan ini vokal konsonan plus imnida, maka mimnya ini masuk ke vokalnya, saramim. Seperti itu. Semoga tercerahkan. Kemudian selanjutnya ada owi. Owi itu kosakata. Jikop itu artinya pekerjaan. Kemudian kita artikan haksen itu murid. Bisa ditambah seorang itu juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Murid. Kemudian 선생님 itu guru. Guru itu bisa pak guru, bu guru. Kemudian 회사원 itu karyawan perusahaan. Kemudian subuh itu ibu rumah tangga. Kemudian 경찰관 itu polisi. Kemudian 소방관 itu pemadam.
pemadam kebakaran. Gungwon itu PNS atau pegawai negeri. Kemudian somwon pegawai toko. Kemudian Isa itu dokter. Kanosa atau Kanosa itu apa ya, perawat. Perawat. Kemudian Yurisa itu koki atau juru masak bisa. Injon bisa Pak Supir. Nah ini kalau teman-teman saya itu ini 천천히 운전 atau 천천히 기사님. Ini artinya kalau plesetan pelan-pelan Pak Sopir. Seperti itu. Kemudian Gisulja itu teknisi. Kemudian Moksu itu tukang kayu. Kemudian itu Nongbu itu petani. Kemudian Obu itu nelayan. Seperti itu. Jadi nanti mungkin teman-teman yang baru belajar bahasa Korea bisa dihafalkan ini tentang jabatan atau pekerjaan di Korea, meskipun nanti ada yang namanya hakseng. Oh ini hakseng sudah ya, apa ya, misalnya montir udah belum? Montir itu apa ya, kok lupa ya apa ya montir itu? Jongbisa ya, Jongbisa kalau nggak salah. Jongbisa itu bisa montir. Terus nanti ada apa lagi ya? Ya banyak sih sebenarnya, bukan hanya ini saja, banyak nanti. Kalau dibahas satu-satu nanti nggak ada waktunya. Kemudian Munbob itu tata bahasa seperti kemarin ya. Artinya imnika itu artinya apakah, atau bentuk pertanyaan. Untuk kata benda, nah obu apa namanya, jabatan atau pekerjaan itu dia berarti kata benda. Nama itu juga kata benda. Harga itu bisa ya, harga ikusin olmanika atau olmanika bisa. Nah, yang pertama ya, contoh 1, 회사원입니까? 회사원 apa kemarin, 회사원 tadi karyawan perusahaan. Imnika itu apakah, berarti artinya apakah kamu masih dalam kurung seorang karyawan. Kemudian dijawab nih, artinya ya. Bisawon ini saya dalam kurung ya adalah bisawon itu apa tadi, seorang karyawan perusahaan. Kemudian bawahnya 선생님입니까. 선생님 itu artinya guru. Imika artinya apakah. Jadi bentuknya menjadi apakah kamu dalam kurung ya seorang guru. Jadi dalam bahasa Korea itu kalau misalnya tanya itu nggak perlu pakai no. Nah itu artinya kamu. 너는 회사원입니까? Itu nggak perlu langsung tanya menjadi 회사원입니까? Itu sudah bermakna apakah kamu seorang guru, seperti itu. Kemudian anio artinya apa anio? Tidak atau bukan. Saya adalah seorang murid. Kemudian nomor 3, yorisa apa artinya yorisa tadi? Yorisa mana yorisa dulu? Yorisa itu koki.
ditambah mika apakah, menjadi apakah kamu, maksudnya seorang koki. Terus jawabnya ne, de, ne ya, bisa ini saya adalah seorang koki. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan Tewa 2 dan Moonbob dan juga Owi 2 ya. Semoga bahasa yang bisa diterima. Oh, kita ulang dulu ya, bentar ya. Ini ya, kalau di sini itu tentang perkenalan diri, masih insya Allah masih mudah untuk pembahasannya. Jadi penentuan ini ya, saya adalah tuan. Kemudian onenara saramimika, apa kamu? Apa kamu? Onenara berarti apakah, bukan apakah. Imnikanya kan diikuti dengan one, berarti nggak perlu pakai apakah, berarti langsung orang negara mana ya, kamu orang negara mana. Kemudian Vietnam saramimika imnida, saya adalah orang Vietnam. Kemudian 학생 imnika, apakah seorang murid, apakah kamu seorang murid. Anio 회사원 imnida, saya adalah seorang bukan, saya adalah seorang karyawan perusahaan. Anio 회사원입니다. Ya, meskipun cara bicara saya masih kurang, tapi ya saya berusaha untuk yang terbaik seperti itu. Jadi seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Mohon maaf bila salah kata, salah ucap, salah dalam mengartikan. Jadi nanti pokoknya intinya saya mohon koreksi dari teman-teman apakah kurang tepat atau gimana. Nanti misalnya kurang tepat, tolong didiskusikan gitu, biar saya juga semakin paham tentang bahasa Korea, karena jujur saya juga masih belajar, masih banyak hal yang masih pelajari. Bahkan ini juga mau daftar lagi untuk belajar bahasa Korea lagi untuk ujian top seperti itu. Terima kasih sekali lagi, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.